Halo, Assalamualaikum. Ini adalah video singkat tentang pemahaman HAM dan kebinekaan. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas HAM dan kebinekaan dari dosen Bapak Atriwaldi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 1912965 dari 19 BKT 10. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pemahaman HAM dan kebinekaan. Kita akan membahas satu persatu dari HAM dan kebinekaan ini. Nah, untuk pertama kita akan membahas tentang HAM. Seperti yang kita ketahui bahwa HAM yaitu hak asasi manusia. HAM ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Nah, artinya di sini adalah hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dan negara. Nah, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, memang sudah melekat pada diri manusia itu sendiri sejak lahir, yang bersifat universal dan langgeng. Nah, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Top sekali kan dari hak asasi manusia ini sendiri, dan HAM ini sangat berlaku di Indonesia. Nah, untuk HAM sendiri memiliki macam-macam juga. Yang akan saya bahas sekarang adalah dari beberapa macam HAM, yaitu hak asasi pribadi. Nah, untuk awalan ini, untuk hak asasi pribadi, contohnya adalah hak kebebasan kita untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kriteria memiliki hak asasi manusia, bebas untuk berpindah-pindah tempat, bebas untuk bergerak, dan bebas untuk bepergian selama di negara kita. Dan juga kita juga bebas mengeluarkan atau menyatakan pendapat kita. Misalnya kita memiliki pendapat tentang bagaimana keadaan Indonesia dan bagaimana keadaan masyarakat Indonesia, kita berhak untuk mengeluarkan pendapat kita, mengeluarkan kita bebas mengeluarkan pikiran-pikiran kita terhadap pemerintah, dan juga kita bebas dalam melakukan hal apapun selama itu tidak melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Dan yang contoh lainnya adalah hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Nah, untuk kita aktif, untuk kita masing-masing aktif, manusia masyarakat ini aktif, kita bebas dalam memasuki sebuah organisasi, melakukan perkumpulan atau masuk ke perkumpulan, atau bebas, intinya kita bebas dalam hal positif, dalam hal memilih atau aktif dalam beberapa organisasi atau perkumpulan. Nah, yang kedua saya ambil adalah hak asasi politik. Nah, untuk hak asasi politik ini contohnya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Misalnya ada pemilihan umum atau pemilu, adanya pilkada, adanya pemilihan aparat-aparat negara, kita memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua adalah hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Misalnya kita ikut dalam sebuah kegiatan di suatu pemerintahan, kita punya hak untuk ikut andil atau ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, seperti
menjadi Bawaslu. Nah, yang selanjutnya adalah yang kita bahas adalah tentang pelanggaran HAM. Nah, lain cerita lagi tentang pelanggaran HAM ini, yaitu bertitik tolak atau bertolak belakang dengan macam-macam HAM ini. Ya, untuk pelanggaran HAM, seperti yang kita ketahui bahwa pelanggaran HAM itu adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain, tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional menjadi pijakannya. Nah, untuk pelanggaran HAM ini juga memiliki macam-macam, yang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pelanggaran HAM ringan dan juga pelanggaran HAM berat. Nah, mari kita lihat contoh atau macam-macam pelanggaran HAM ringan diantaranya, yaitu melakukan penganiayaan, melakukan hal-hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Nah, untuk melakukan penganiayaan ini kita ambil saja contoh ringannya, yaitu pembulian di sekolah. Karena di beberapa daerah, di beberapa kota atau di beberapa sekolah sering kita temui adanya kasus-kasus bullying di sekolah, baik SMP ataupun SMA. Kita banyak sekali menemukan siswa-siswa yang membuli temannya atau membulinya sampai tidak wajar gitu. Itu adalah contoh-contoh dari HAM ringan, dan itu perlu untuk ditanggulangi atau perlu untuk diberi diberi pengajaran atau diberi kesadaran terhadap siswa-siswa yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan atau melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Dan juga perlu diadakan atau perlu diberikan pencerahan kepada guru-guru di sana, atau kita sebagai calon guru juga harus memiliki pemikiran-pemikiran yang positif, memiliki kecerdasan yang mengenai psikologis atau mengenai emosional dari siswa. Karena itu sangat perlu untuk kita pahami, untuk kita pikirkan, untuk kita lakukan nanti di lapangan, karena itu menyangkut dari kewajiban dari seorang guru untuk mendidik siswa. Nah, itu contoh ringan dari pelanggaran HAM ringan. Nah, untuk yang kedua adalah melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Nah, itu juga contoh dari pelanggaran HAM ringan, karena mencemarkan nama baik seseorang itu juga berakibat fatal terhadap kondisi atau keadaan nama seseorang atau keadaan seseorang tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah pelanggaran berat. Nah, pelanggaran berat ini muncul menggambarkan beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Nah, untuk pelanggaran HAM berat ini juga ada dua macam, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, yang pertama adalah genosida. Nah, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang pertama adalah membunuh anggota kelompok. Itu suatu yang emang berat, karena kita sebagai manusia, kita sebagai orang,
kita sebagai kita sebagai makhluk Tuhan juga memiliki hak untuk hidup. Kita juga memiliki hak untuk hidup bahagia, untuk hidup bebas. Nah, untuk membunuh anggota kelompok sama halnya dengan membunuh manusia, membunuh orang gitu. Jadi untuk membunuh anggota kelompok ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang berat, karena itu udah menyangkut hak hidup seseorang. Untuk yang kedua adalah mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Misalnya terjadi peperangan, terjadi tawuran, terjadi hal-hal yang membuat orang-orang teraniaya atau mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat. Contohnya saja, penderitaan fisik ini bisa jadi orang itu cacat, bisa jadi orang itu luka parah, itu termasuk dari HAM berat. Nah, itulah beberapa penjelasan dari hak asasi manusia, mulai dari pengetahuan tentang pengertian macam-macam dan contoh-contoh juga pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kita harusnya sadar, seharusnya sejak dini sudah mengetahui tentang hak asasi manusia, karena kita sangat perlu untuk memahami itu. Kita juga perlu memikirkannya secara mendalam, karena itu menyangkut masa depan kita, menyangkut bagaimana pemikiran positif kita untuk kedepannya terhadap orang di sekitar kita, terhadap pemerintah, terhadap terutama keluarga kita. Dan juga HAM ini sangat penting di dalam kehidupan setiap orang, karena kita perlu kesadaran, karena kita perlu hak atas diri kita sendiri terutama. Nah, maka dari itu perlunya kepada setiap orang itu memiliki kesadaran untuk memanusiakan manusia dengan tidak membatasi mimpi dan karya-karya mereka. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa masing-masing orang memiliki perbedaan, masing-masing orang memiliki karakter yang beda-beda, memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Kita juga tidak bisa mengelak akan hal itu. Maka setiap manusia yang dilahirkan mempunyai hak dasar yang sama tanpa memandang status, suku, bangsa, agama, gender, dan perbedaan lainnya. Karena kita ketahui bahwa kita memang setiap kita pasti memiliki perbedaan. Tapi untuk hak asasi manusia, setiap manusia yang dilahirkan memiliki hak dasar yang sama. Nah, untuk hak asasi manusia ini haruslah mempunyai batasan yang jelas agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan untuk merendahkan manusia itu sendiri. Nah, marilah kita lindungi, penuhi, dan hormati hak asasi manusia, karena setiap orang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Dan setiap manusia memiliki hak asasi yang sama tanpa terkecuali. Oke, itulah penjelasan singkat tentang hak asasi manusia menurut pemikiran saya sendiri dan juga menurut pemikiran-pemikiran orang lain juga, dan pemikiran umum juga. Dan selanjutnya kita masuk kepada tentang kebinekaan. Oke, mengenai tentang kebinekaan, pasti ada keterkaitannya dengan hak asasi manusia tadi. Secara umum, kebinekaan atau bisa dibilang keanekaragaman atau bahkan yang sering disebut dengan multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia tidak hanya ada satu orang, tidak hanya ada satu suku, tidak hanya ada satu daerah, satu pulau ataupun tetapi Indonesia ini memiliki
banyak sekali keragaman dari Sabang sampai Merauke. Karena kita tahu bahwa manusia di Indonesia ini lebih dari berjuta-juta. Kita ketahui bahwa sukunya lebih berjuta-juta, sangat banyak, tidak terhitung, karena saking banyaknya yang di Indonesia ini sangat sangat luas, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu sudah sangat banyak, dan tidak mungkin hanya ada satu kebudayaan, tidak hanya ada satu tradisi, tetapi sangat banyak dan sangat memiliki keberagaman dari seluruh Indonesia. Maka dari itu perlu adanya kebinekaan ini, karena kebinekaan merupakan pemersatu. Indonesia ini adalah satu yang memiliki berbagai banyak keberagaman. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial di Indonesia adalah sebagai pemersatu perekat berbagai budaya dari suku bangsa di Indonesia. Nah, meskipun Indonesia memiliki sangat banyak keberagaman, sangat banyak perbedaan, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa toleransi, rasa menghormati keberagaman suku bangsa dalam upaya untuk menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini adalah masyarakat yang terdiri dari keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Jadi, dengan sebanyak itu sangat perlu makna toleransi di dalam masyarakat, makna toleransi di seluruh masyarakat Indonesia. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa di Indonesia ini memang banyak sekali keberagaman, banyak sekali perbedaan yang ada dalam diri kita, yang ada dalam daerah-daerah kita. Karena kita harus memiliki rasa toleransi, kita harus memiliki rasa menghargai satu sama lain, karena Indonesia ini, karena Bhinneka Tunggal Ika adalah pemersatu negara Indonesia. Nah, untuk keanekaragaman merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia, agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita sama-sama memahami keberagaman ini, memahami perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, karena itu adalah suatu kekuatan untuk menjadi pemersatu. Jangan jadikan perbedaan sebagai alat untuk saling cemooh. Jangan jadikan sebuah perbedaan menjadi alasan untuk kita tidak bekerja sama satu sama lain, berteman satu sama lain, bersaudara satu sama lain. Karena perbedaan merupakan suatu hal yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Oke, baiklah, sekian penjelasan mengenai HAM dan kebinekaan ini, karena saya masih belajar dan juga saya masih sangat minim dalam pengetahuan tentang HAM dan kebinekaan ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa sama-sama untuk lebih memahami negara kita, lebih banyak-banyak membaca, lebih banyak-banyak memahami tentang keadaan keberagaman negara kita ini. Karena tidak hanya kita, orang lain pun memiliki, karena tidak hanya kita yang memiliki pengetahuan itu, tetapi masih banyak orang-orang yang lebih paham, lebih mengerti, lebih banyak pemikiran tentang negara kita ini, tentang keadaan negara kita ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjunjung tinggi kebinekaan,
menghargai, menghormati, saling toleransi, dan juga menghargai hak asasi manusia. Kita sebagai manusia memiliki hak tersendiri, memiliki hak yang sama, dan juga mari kita saling menghargai dan saling toleransi. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel ini. Video ini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas HAM dan kebinekaan. Mohon maaf atas kesalahan atau kegaringan atau kata-kata yang berulang-ulang, karena intinya adalah sama tentang HAM dan kebinekaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.